Yang tidak membela rakyat akan saya tegakkan. Indikatornya apa tuh, Kang Uki? Apakah termasuk ketika ada kegaduhan soal gas LPG, kebijakan atau implementasi kebijakan yang dianggap salah dan merugikan rakyat, itu akan masuk dalam evaluasi? Ya, pertama-tama begini ya, saya harus menegaskan dulu apa yang menjadi tujuan pemerintahan Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Pertama, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Ini soal korupsi tadi ya, ini soal efisiensi tadi. Lalu yang kedua, Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Dan lalu yang ketiga, Presiden ingin menghadirkan pemerintahan yang membawa kemandirian bangsa di bawah atau di tengah-tengah global political affairs atau urusan politik global. Nah, terkait dengan pidato Presiden Prabowo, semenjak para menteri ini masih jadi calon menteri, itu sudah dipanggil ke Kartanegara. Sudah ditegaskan, kamu nggak boleh korupsi, kamu jangan nyolong uang rakyat. Saya harus tegaskan ya, bahasa presiden saat itu masih menjadi presiden terpilih, itu adalah jangan maling uang rakyat. Lalu kamu jangan menyelewengkan kewenangan kamu. Lalu kemudian dipanggil lagi ke Hambalang, masih belum dilantik nih. Hal yang sama diucapkan lagi, tapi kali ini sudah berbentuk pengayaan materi. Lalu di Magelang, di Akmil juga dilakukan hal yang sama, dan lain-lain. Ya. Nah, kita harus akui bahwa Presiden ya di sidang kabinet beberapa minggu lalu sudah menyatakan apresiasinya kepada jajaran kabinet Merah Putih. Tapi kemudian Presiden tidak lelah-lelah untuk selalu mengingatkan lagi. Saya ingat betul ketika survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik kepada pemerintah 80%. Ya, kemudian indikator politik 79%. Kemudian yang terakhir adalah LSI ya, bukan LSI yang Dinijaya tapi LSI itu 81%, dan selisih di antara ketiganya itu masih di dalam margin of error. Baik. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan. Baik. Nah, pun demikian ya, Presiden memang senang menyatakan bahwa kita berada di track yang benar, ya, di rel yang benar, dan kita melaju ya dengan kecepatan yang benar. Tapi kemudian Presiden mengingatkan kabinet untuk tidak jumawa, tetap mawas diri. Karena ini berarti kita punya PR besar untuk menjaga approval rating ini tetap tinggi, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Dan inilah yang dilakukan Presiden di pidato Harlah NU, dan saat itu tidak diarahkan untuk kementerian atau menteri-menteri tertentu. Itu berlaku umum, Mbak Sylvia. Tidak mengarah pada reshuffle juga? Itu tidak mengarahkan kepada menteri-menteri tertentu. Soal reshuffle, ini bahkan kami di kantor komunikasi kepresidenan aja, kami tidak mengetahui. Karena ini betul-betul hanya presiden yang tahu. Hanya presiden yang tahu kapan akan reshuffle. Bagaimana nanti momentum reshuffle-nya, siapa yang akan reshuffle. Hanya presiden yang tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.